Hari bahagia kini telah tiba. Hari ini, Rizky Bilar dan Lesti telah menggelar acara pengajian dan siraman. Sungguh merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh Lesti dan Rizky Bilar, melainkan juga dari sahabat dan para handai taulan. Lalu seperti apa rangkaian acara pengajian dan siraman hari ini jelang acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar esok hari? Alhamdulillah aku tuh senang banget gitu, kayak bersyukur aku masih jadi bagian orang-orang terpilih yang bisa nyaksiin langsung gitu kan, karena memang PPKM juga kan, jadi semuanya juga terbatas. Dan aku senang banget bisa ngeliat proses Dede, karena aku tahu gitu loh dari awal banget tuh Dede gimana, kayak dari nggak sedih-sedihnya deh, pokoknya sering curhat-curhatan gitu lah, dari pokoknya udah tahu banget Dede, terus kayak sampai sekarang dia udah mau nikah, udah tinggal akad resepsi, terus kayak sedih banget sih pasti. Dari untuk sama Lestinya tuh pasti udah lama banget ya, dari tahun 2017. Ya dari 2017 aku kenal Dede, cuma tahu Dede tuh udah dari lama banget, dari dia debut di Indosiar tuh aku udah tahu. Tapi tuh untuk temenannya itu baru 2017-an aku kenal, terus deket sampai sekarang. Tapi untuk Kabilarnya juga ya semenjak pas sama Dede ya udah kita cuma ya udah komunikasi singkat aja sih. Ya perasaannya seneng ya, dan juga haru gitu loh, kayak nganterin sahabat sendiri gitu. Itu kan kayak acara adat orang Minang gitu, kayak bukan munduh mantu ya jatuhnya ya, munduh mantu ya pasti sedih, haru juga, haru banget karena memang pas malam bayi naik pun pengajian aku udah nggak berhenti nangis terus. Kayak sedih, selalu inget Dede, inget banget Dede. Lesti itu tuh orang yang sederhana dan humble banget. Dia tuh kemana aja tuh bisa masuk gitu orangnya, nggak pilih-pilih orang buat kenal, buat temenan gitu. Dan dia untuk aku pribadi ya dia sering ya cerita lumayan lah, banyak cerita yang diceritain ke aku. Tapi aku lebih mengenal dia secara pribadi aja sih. Sejauh yang aku tahu saat ini, kalau memang memungkinkan acaranya itu bakalan ada acara siraman, tapi untuk keluarga aja, lalu akad dan resepsi. Untuk acara siraman, insya Allah aku ikut hadir, insya Allah. Karena masih tentatif juga kan ini, melihat kondisi PPKM yang sekarang. Untuk acara siraman tuh apa nih? Aku belum di follow up lagi sih, cuma terakhir sih ada omongan kayak gitu, tapi aku belum di follow up lagi. Bisa jadi di rumahnya jika memungkinkan, ataupun di luar gitu, di luar jika memungkinkan juga, karena memang aku nunggu follow up dari pihak WO-nya juga, dari pihak keluarganya juga. Gitu. Aku sama teman-teman bridesmaid yang lain sih, nggak cuma aku doang. Insya Allah kalau memang bisa ikut semua, itu pasti ikut semua. Cuma sepertinya baru sekarang aja di list cuma beberapa yang bisa, nggak seluruhnya. Tapi insya Allah kalau memang hari H kosong mereka jadwalnya, itu semuanya ikut gitu. Dan jika memungkinkan juga ya situasi PPKM kayak gini, ya kurang lebih setengah lah. Sejauh ini sih setengah udah meng-ACC untuk hadir, setengah dari bridesmaid, total seluruh bridesmaid. Sebagai seorang sahabat dari Lesti, Shania Indriani merasakan campuran perasaan yang sulit dikatakan. Rasa bahagia, sedih, senang bercampur menjadi satu. Senang karena Shania Indriani melihat seorang sahabat dekatnya akan menikah. Namun satu hal yang pasti, Shania Indriani pastinya akan memberikan doa restu kepada Lesti yang akan menikah dengan Bilar pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Semua tuh udah well organized ya sama pihak WO-nya. Jadi kita pun bridesmaid cuma di calling kayak oke, bridesmaid nanti gini ya, di brief kayak gini udah sih. Kita tinggal terima jadi gitu. Yang penting kita bantu Dede di hari H-nya biar lancar, biar sukses acaranya dan bahagia pernikahannya, yang penting berkah. Pasti ikut deg-degan banget, ikut kayak panik sendiri, kayak mau nikah gitu. Kayak sahabat deket banget gitu kan, belum bisa kemana main bareng atau kayak ayo kesini, ayo jalan gitu. Ntar
ya kan sekarang maksudnya nanti pun udah ada suami gitu kan, malah jadi lebih ya mungkin aja bisa lebih waktunya keambil banyak sama suami, keluarga pribadi. Jadi kayak ke teman mungkin nanti jarang atau gimana gitu, walaupun masih belum tentu kejadian ya sama teman gak ada waktu, cuma kan pasti ada aja sedihnya gitu. Apalagi Dede kayak perempuan satu-satunya gitu di keluarga gitu, di keluarga dia anak tengah, cewek gitu loh. Kayak bintangnya mau dilepas, sedih banget sih. Aku kalau udah ingat pengajian sama Malam Bayi Naik kemarin bener-bener haru banget, dapet banget. Pasti dia bahagia banget sih. Dia selalu cerita, aku bahagia banget gitu. Karena ya pasti dia punya alasan sendiri ya, dia memilih kakak untuk menjadi suaminya. Berarti Kak Bilar sendiri orang pilihan yang paling terbaik menurut Dede untuk dijadikan suami sama Dede gitu. Terus kan ada pertimbangan sendiri dan pasti ya seneng lah, dia selalu cerita bahagia banget. Karena pernikahan bukan main-main kan. Pasti mereka tuh sumringah ya, kayak mungkin ya kita aja sebagai bridesmaid gitu, teman-temannya yang lain gitu, kita tuh deg-degan, kita tuh kayak happy, panik, kayak pengen cepet-cepet gitu loh, kayak ayo cepet akad, kayak aduh nggak kebayang lah nanti akad gimana gitu. Pasti mereka deg-degan juga, tapi seneng pasti pernikahan dipingit dulu ya. Sisi dia bilang juga kok aku nanti sebelum nikah ada pingitan, jadi nggak ketemu kakak gitu. Pasti. Tapi selain itu yang paling utama adalah doa. Apa ya? Ada deh. Pokoknya yang pastinya bermanfaat untuk kehidupan rumah tangganya Dede nanti. Untuk Ayang, Lesti, dan calon suami Kak Bilar, semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, berkah, rezekinya berkah, pernikahannya berkah, langgeng sampai maut memisahkan, dijauhkan dari bala segala. Iya, aku ikut. Kalau aku bukan orang Padang ya, jadi aku nggak ngerti adat kalau misalnya yang nginain itu orang terdekat atau bukan, tapi pasti ya itu pilihan ya orang-orang ya dipilih Dede mungkin untuk menginai, karena kan pasti ada arti tersendiri untuk menginai. Selain sahabat, keluarga besar dari Lesti pun mengungkapkan jika dirinya sangat berbahagia dengan rencana pernikahan Lesti dan Bilar yang akan digelar esok hari, Kamis 19 Agustus 2021. Apalagi jika melihat bagaimana perjuangan Lesti dari nol hingga kini menjadi bintang terkenal di ibu kota. Sungguh sebuah kisah yang tidak disangka-sangka oleh kerabat dan keluarga besar Lesti. Karena Lesti kini sudah berada di titik yang sangat membanggakan keluarga besar. Siapa yang nyangka gitu ya, seorang gadis desa ya dari kampung pelosok gitu bisa menjadi seseorang yang super lah gitu. Bisa jadi nomor 1 kayaknya. Itu mah apa juga, bukan ada masalah apapun juga gitu, dia bisa menyembunyiin gitu. Jadi nggak terlihat gitu. Tapi jadi kelihatannya memang Dede happy aja dari dulu sih. Ceria aja. Ya. Ceria orangnya, beneran ceria dia. Ya belum lama kan Dede sama Bilar baru aja kesini nih. Kemarin kan sempat menemui Ai sama Teteh nggak sih? Dulu kan yang punya parabola belum ada TV kabel kan, belum kesini. Kalau mau lihat Indosiar, terutama suka patungan sih. Terutama pas Dede ada di acara itu waktu DA ya. Kita bareng-bareng nonton bareng di lapangan desa. Aktif. Dan sudah kelihatan anak itu aktif di dalam menyanyi, ya, dari panggung ke panggung. Dari pertama menyanyi dia dari panggung ke panggung, dari Pupuh Sunda,
dia mendapatkan juara antar kecamatan, naik juga ke kabupaten sampai dia juga mendapat juara, sehingga sekarang dia ingin belajar menyanyi dangdut, belajar sendiri. Pasti dulu sewaktu jadi siswa saya di SMP, dan sampai sekarang sebetulnya tidak begitu jauh berbeda. Anaknya ya ramah, lugu gitu kan. Yang dikatakan ramah dalam artian gini, jadi setiap ketemu dengan siapapun, apalagi kalau dengan guru, ya tetap ramah aja gitu ya anaknya. Kalau istilah bahasa Sunda, calawang jeleweng, carawa cerewel gitu ya gitu. Nah, kebetulan dia juga waktu itu sempat jadi ketua OSIS di SMP, iya. Kenapa? Karena dia bukan berhenti karena dia pas kelas 2 mengikuti audisi waktu itu. Jadi berhenti dan saya ganti ketua OSISnya gitu. Ciri orang masuk organisasi berarti anaknya aktif gitu di organisasi. Sangat memprihatinkan, sama lah seperti ini kan, di sini di pinggir jalan nih. Rumah kan mayoritas sekarang udah tembok walaupun sederhana gitu kan. Tapi untuk rumah Dede kan belum tembok dulu kan. Masih ini ya kan, ya keluarganya juga kan dari keluarga yang biasa-biasa lah awalnya gitu kan. Sama seperti kita mayoritas di sini gitu. Dia orangnya sabar juga ya. Apalagi sekarang kan ya. Netizen itu kan nggak selalu pro, ada kontranya juga. Itu mungkin yang bikin Dede down juga sih. Pernah kan dia sampai sakit gitu ya. Cuman ya udahlah, itu kan sisi negatifnya gitu ya. Sekarang lihat sisi positifnya. Buah hasil dari kesabaran Dede sampai saat ini. Perjuangan Dede. Alhamdulillah semuanya terbayar. Dan sekarang kan udah punya rumah, udah punya, ya udah segalanya. Ngebiayain hidup orang tua, keluarga, saudara. Alhamdulillah sesnya Dede waktu belum jadi apa-apa. Sekarang dari gadis desa mungkin ya, bisa dibilang gadis desa, sekarang udah dikenal sama banyak orang, malahan ke luar negeri, mancanegara juga. Alhamdulillah kita sangat bersyukur, alhamdulillah, karena itu perjuangan Dede juga kan, dari nol sampai sekarang, alhamdulillah.